Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Julio Ekspor. Di video kali ini banyak banget nih yang tulis di kolom komentar tentang pertanyaan-pertanyaan mereka dan rasa penasaran mereka soal dunia ekspor. Makanya di video kali ini gue kasih 10 pertanyaan yang teman-teman tanyain ke gue dan gue mau jawabin itu di video kali ini. Oke kok, kita mulai ya pertanyaannya. Oke. Oke, kalau kalian nanya apa sih ekspor itu, sebenarnya definisi ekspor adalah kalian mengirim barang atau menjual barang ke luar negeri. Jadi semua barang yang keluar dari perairan atau batas wilayah Indonesia sudah disebut sebagai bisnis ekspor. Itu jawabannya. Nah, ini banyak banget pertanyaan yang sering kalian tanyain ke gue. Ekspor susah katanya bisnis orang tua. Anak muda bisa nggak sih? Sebenarnya gue boleh kasih analogi kayak gini. Dibilang susah enggaknya kan ini kan tergantung persepsi kita kan. Karena kalau gue tanya ke kalian naik motor gampang atau susah? Kalau kalian bilang gampang ya karena kalian sudah belajar naik motor. Tapi akan menjadi susah kalau teman-teman nggak pernah belajar naik motor. Ini juga sama dengan dunia ekspor. Akan menjadi gampang kalau kalian belajar, akan menjadi susah kalau kalian nggak pernah masuk dan tidak pernah belajar. Jadi intinya adalah anak muda bisa kok ngelakuinnya. Jadi banyak banget teman-teman yang nanya gimana caranya ekspor tanpa modal. Gue udah jelasin di video gue sebelumnya, kalian tinggal cari bisnis ekspor tanpa modal. Dan gue udah ngejelasin di sana secara lengkap, jadi gue nggak ngejelasin lagi di video ini. Kalian tonton di video yang gue udah buat sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen ekspor tapi bingung tahapannya, sebenarnya gue boleh bilang tahapannya tuh ada 4 pastinya. Yang pertama adalah cari produk yang mau dijual. Jangan kalian nanya tiba-tiba, kok pembelinya mana? Ya bingung juga pembeli apa, kan barangnya juga belum ditentuin. Yang kedua baru cari market. Jadi ketika kalian sudah tentuin barangnya, baru cari pembelinya. Setelah sudah cari pembelinya, kalian harus belajar negosiasi dengan si pembeli. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam dunia ekspor. Yang keempat, baru kalian cari logistiknya. Belajar juga soal logistik. Itu penting banget. Jadi intinya adalah cari barang, cari market, negosiasi, logistik, dan terakhir sebenarnya ada sih. Yaitu adalah pembiayaan atau financing. Jadi kalian bisa tahu tahapan ini. Gitu. Kalau kalian berpikir ekspor itu harus dalam kuantiti banyak, sebenarnya enggak kok. Kalian jualan satu produk pun, satu box pun, kalau memang sudah keluar dari negara Indonesia, sudah disebut sebagai ekspor. Jadi notabene kalian nggak harus berpikir ekspor itu satu kontainer dan banyak. Jualan sedikit-sedikit pun bisa disebut sebagai ekspor. Jadi nggak harus takut kalau misalnya barang kalian tuh sedikit, aman. Kalau kalian punya produk apapun yang kalian punya, mungkin di daerah kalian bisa nggak diekspor? Jawabannya semua barang bisa diekspor, tapi harus divalidasi dulu. Apakah barang ini memang ada marketnya atau tidak? Seperti itu, dan cara memvalidasi market itu gampang banget. Kalian tinggal pergi ke Google, kalau kalian misalnya punya kapulaga atau kemiri gitu ya, tulis saja ekspor kemiri dari Indonesia. Banyak nggak tuh artikel-artikel yang sudah menjelaskan tentang ekspor kemiri? Kalau memang sudah ada ya berarti barang itu bisa diekspor. Jadi kalau kalian suka nanya, kok punya barang bisa diekspor nggak? Ya tinggal validasi di internet, itu caranya. Kalau kalian yang pikir cari pembeli di luar negeri itu susah, sebenarnya sih buat gue sih gampang banget ya. Dengan adanya internet, semua jadi tidak terbatas atau kita sebutnya borderless. Bahkan jangankan cuma cari pembeli, kalian cari, maaf ya, kalian cari pasangan atau kalian cari pacar, yang cewek cari cowok, yang cowok cari cewek di luar negeri pun gampang. Karena ada aplikasinya Tinder. Nah kalau di ekspor sebenarnya banyak, Alibaba, ada TradeKey, ada Easy21, ada GoForward, dan itu banyak lah intinya. Dan itu kalian bisa pakai dan akses, tapi harus tahu ilmunya. Kalau kalian mau ekspor tapi takut ketipu, sebenarnya konsepnya simpel banget gini. Jangankan ekspor, kalau kalian misalnya jualan barang di online shop, di Instagram gitu ya. Terus ada pembeli nih, tiba-tiba DM kalian atau ngechat kalian.
mau dong barangnya, aku suka banget sama barangnya, tapi kirim dulu, aku cek dulu barangnya, baru aku bayar. Kalau kayak gitu, kalian mau nggak? Nggak mau kan? Apalagi di dunia ekspor. Tapi anehnya, ini suka terjadi di eksportir baru. Mungkin karena mereka terlalu semangat kali ya. Ada pembeli nih dari luar negeri, mereka kirim dulu baru dibayar belakangan. Nah, tipe-tipe kayak gini banyak banget ketipu. Jadi, kalau kalian sudah paham konsepnya, nggak akan ketipu. Gue sudah di bisnis ini lama dan gue bisa ngomong itu. Nah, kalau misalnya ditanya, gue pernah ketipu nggak? Selama gue berbisnis ekspor gitu ya, hampir 10 tahun, gue nggak pernah ketipu sama buyer sama sekali. Kenapa? Karena gue ngerti soal pembayaran ekspor. Tidak akan pernah gue kirim barang kalau misalnya uang belum diterima dalam bentuk telegraphic transfer atau letter of credit. Jadi kalian harus paham dulu itu. Intinya adalah uang harus ready dan sudah diterima. Baru dikirim. Jangan pernah ngirim kalau belum pernah dikirim uangnya. Bahaya. Kalau kalian yang tertarik banget sama dunia ekspor tapi nggak tahu gimana caranya ekspor atau pengen belajar, sebenarnya gue punya komunitas namanya Komunitas Bisa Ekspor. Kalian bisa cek Instagramnya Komunitas Bisa Ekspor, atau kalian bisa cek di sosial media gue di TikTok karena gue banyak sharing di sana. Atau kalau kalian yang pengen lebih expert dan dalam tentang belajar ekspor, kalian bisa pergi ke App Store atau kalian pergi ke Play Store, tulis saja nama aplikasinya Bisa Ekspor. Di sana ada materi, ada forum, ada teman-teman yang bakalan support kalian. Nanti kedepannya akan ada mentor-mentor yang sudah sukses di bidangnya masing-masing untuk ngajarin kalian gimana caranya ekspor yang benar. Jadi sebenarnya sudah ada aplikasinya namanya Bisa Ekspor dan kalian bisa belajar di sana. Oke, jadi itu adalah 10 pertanyaan yang teman-teman sering tanyain di kolom komentar YouTube gue dan di sosial media gue. Dan hari ini gue ngejawabin. Semoga ini jadi jawaban dan jadi inspirasi buat teman-teman semua yang pengen masuk dunia ekspor, dan ini lebih meyakinkan kalian lagi bahwa dunia ekspor tidak seseram yang kalian pikirkan. Kurang lebih seperti itu di video ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe yang pastinya untuk support pengembangan channel ini selanjutnya. So see you on the next video. Bye-bye.